Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Zulfa SPD MPD pada mata kuliah metodologi penelitian. Saya Lutfiatul Janainita, NIM 386 mahasiswa PGSD semester 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjelasan penelitian kuantitatif, eksperimen PTK, dan penelitian pengembangan pada pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian pertama yang saya bahas berjudul pembelajaran eksperimen terhadap kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Penelitian ini ditulis oleh Sutrisno dan Ahmad Jazuli pada tahun 2022. Secara umum, penelitian ini membahas tentang penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa. Kalau dilihat dari tujuannya, penelitian ini memang ingin melihat pengaruh suatu metode pembelajaran, jadi fokus utamanya adalah apakah setelah menggunakan metode eksperimen, kemampuan siswa menjadi lebih baik atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimen. Pada penelitian eksperimen biasanya ada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan atau treatment, sedangkan kelas kontrol adalah kelas pembanding. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya terdiri dari dua kelas, yaitu yang pertama kelas kontrol di SD Negeri Sidakaya 07 sebanyak 25 siswa. Yang kedua, kelas eksperimen di SD Negeri Sidakaya 09 sebanyak 23 siswa. Langkah penelitiannya secara umum seperti ini. Pertama, peneliti menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu, kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan metode eksperimen, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran biasa. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas diberi tes, lalu hasilnya dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif dan kritis antara kedua kelas tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa metode eksperimen memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Artinya, ketika siswa belajar melalui kegiatan eksperimen, siswa menjadi lebih baik, lebih terlibat dalam proses pembelajaran, lebih terlatih mengamati, mencoba, berpikir, dan menarik kesimpulan. Dari penelitian pertama ini, saya memahami bahwa penelitian kuantitatif eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu metode, model, atau perlakuan terhadap hasil belajar atau kemampuan siswa. Ciri utamanya adalah ada perlakuan, ada kelompok pembanding, dan hasil biasanya berupa data angka yang dianalisis secara statistik. Yang kedua, penelitian tindakan atau kelas atau PTK. Penelitian kedua yang saya bahas adalah penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK. Judul penelitian ini adalah peningkatan hasil pembelajaran siswa dengan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Penelitian ini ditulis oleh Marlina K.Y. Margiati dan Siti Khalidijah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa melalui penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kalau pada penelitian eksperimen, fokusnya adalah penguji pengaruh suatu metode, maka pada PTK fokusnya adalah memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Jadi, biasanya PTK dilakukan ketika ada masalah di kelas, misalnya hasil belajar siswa rendah, siswa kurang aktif, atau pembelajaran belum berjalan dengan baik. Setelah itu, guru atau peneliti mencoba memberikan tindakan perbaikan supaya pembelajaran menjadi lebih baik. Subjek dalam PTK biasanya hanya satu kelas, karena penelitian ini memang dilakukan langsung pada kelas yang mengalami masalah pembelajaran. Ciri khas PTK adalah adanya siklus. Setiap siklus biasanya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan rancangan pembelajaran menggunakan metode eksperimen. Lalu pada tahap pelaksanaan tindakan, guru menerapkan pembelajaran tersebut di kelas. Setelah itu dilakukan observasi untuk melihat aktivitas siswa dan jalannya pembelajaran. Kemudian hasilnya direfleksikan untuk mengetahui kekurangan pembelajaran, sehingga pada siklus berikutnya bisa dilakukan perbaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Jadi, setelah guru melakukan tindakan perbaikan
dari satu siklus ke siklus berikutnya, hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dari penelitian kedua ini, saya memahami bahwa PTK adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas secara langsung. Ciri utamanya adalah ada siklus tindakan, dan penelitian ini sangat dekat dengan kegiatan guru di kelas karena fokusnya memang pada perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, penelitian pengembangan. Penelitian ketiga yang saya bahas adalah penelitian yang pengembangan. Judul penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran siklus air 3 dimensi pada pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini ditulis oleh Nafisha Khoiruyatussolihah Turisno dan Pranunistisya Yas Angger Wardahani pada tahun 2022. Tujuannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran siklus air 3 dimensi dan mengetahui kekayaan media tersebut untuk digunakan pada pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Kalau penelitian eksperimen fokus pada pengaruh metode dan PTK fokus pada perbaikan pembelajaran, maka penelitian pengembangan fokus pada pembuatan produk pembelajaran. Produk yang dimaksud bisa berupa media pembelajaran, modul ajar, LKPD, video pembelajaran, alat peraga, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran 3 dimensi tentang siklus air untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode ADDIE, yaitu yang pertama analisis, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pelaksanaan atau uji coba, yang kelima evaluation atau evaluasi. Langkah penelitiannya dimulai dari menganalisis kebutuhan pembelajaran, lalu merancang media, mengembangkan media, memvalidasi media kepada ahli, melakukan uji coba kepada siswa, dan terakhir melakukan evaluasi serta perbaikan. Subjek dalam penelitian pengembangan biasanya tidak hanya siswa, tetapi juga melibatkan ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Karena produk yang dibuat harus dinilai kelayakannya terlebih dahulu sebelum digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran siklus air 3 dimensi memperoleh nilai validasi yang sangat baik, yaitu 90,2% daripada ahli, dan hasil uji coba peserta juga sangat baik, yaitu 95%. Artinya media yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Dari penelitian ketiga ini, saya memahami bahwa penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan menghasilkan produk pembelajaran yang valid, praktis, dan layak digunakan. Jadi hasil akhirnya bukan hanya kesimpulan, tetapi juga produk nyata yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Yang pertama, perbedaan ketiga penelitian. Setelah membaca dan memahami ketika laporan penelitian tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan penting antara penelitian kuantitatif, eksperimen, PTK, dan penelitian pengembangan. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan. Perbedaan pertama ada pada tujuan penelitiannya. Penelitian kuantitatif eksperimen bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu metode atau pengelakuan terhadap hasil belajar atau kemampuan siswa. PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian mengembangkan tujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian eksperimen fokus pada pengaruh, PTK fokus pada perbaikan pembelajaran, dan penelitian pengembangan fokus pada pembuatan produk. Yang kedua, perbedaan dari segi langkah penelitian. Perbedaan kedua ada pada proses atau langkah penelitiannya. Pada penelitian eksperimen, langkah penelitiannya biasanya melibatkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan, sedangkan kelas kontrol tidak. Setelah itu, hasil kedua kelas dibandingkan. Pada PTK, langkah penelitiannya dilakukan melalui siklus, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus ini bisa dilakukan lebih dari satu kali sampai pembelajaran mengalami perbaikan. Sedangkan pada penelitian pengembangan, langkah penelitiannya lebih fokus pada proses merancang, membuat, memvalidasi, menguji coba, dan memperbaiki produk pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan dari segi subjek penelitian. Perbedaan ketiga ada pada subjek penelitian. Pada penelitian eksperimen, subjek biasanya terdiri dari dua kelompok atau dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada PTK, subjek penelitian biasanya satu kelas karena fokusnya adalah memperbaiki pembelajaran di kelas tersebut, sedangkan pada penelitian pengembangan, subjek penelitian lebih luas karena melibatkan ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan guru dan siswa.
Yang keempat, perbedaan dari segi subjek penelitian. Perbedaan berikutnya ada pada jenis data yang dihasilkan. Pada penelitian eksperimen, data yang dihasilkan umumnya berupa data kuantitatif seperti nilai tes, rata-rata, hasil uji statistik. Pada PTK, data yang dihasilkan bisa berupa nilai hasil belajar dari siswa, hasil observasi, aktivitas siswa, dan hasil refleksi. Sedangkan pada penelitian pengembangan, data yang dihasilkan berupa hasil validasi ahli, hasil angket respon siswa, serta hasil uji coba produk. Yang kelima, perbedaan dari segi hasil akhir. Perbedaan terakhir pada hasil akhir penelitiannya, hasil akhir penelitian eksperimen adalah kesimpulan tentang ada atau tidaknya pengaruh suatu metode terhadap kemampuan atau hasil belajar siswa. Hasil akhir PTK adalah perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa. Sedangkan hasil akhir penelitian pengembangan ada produk pembelajaran yang valid dan layak digunakan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ketiga laporan penelitian yang telah saya pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif eksperimen PTK dan penelitian pengembangan memiliki 7 langkah, subjek, data, dan hasil akhir yang berbeda. Penelitian kuantitatif eksperimen digunakan untuk menguji pengaruh suatu metode atau perlakuan terhadap hasil belajar siswa. PTK digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas melalui tindakan yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa siklus. Sedangkan penelitian pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan seperti media, modul ajar, dan bahan ajar. Walaupun berbeda, ketiga jenis penelitian ini sama-sama penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar, karena semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian eksperimen membantu mengetahui metode yang efektif, PTK membantu memperbaiki pembelajaran di kelas, penelitian pengembangan membantu menyediakan media atau produk pembelajaran yang mendukung proses belajar siswa. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.